Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Nia Lutfia Laslika, kelas 2E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode yang saya pilih sebagai strategi pembelajaran. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode belajar yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memang, penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dalam proses belajar kurang tepat karena dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa, terutama jika digunakan tanpa adanya media pembelajaran. Oleh karena itu, metode ceramah harus diterapkan hanya sebagai bagian dari strategi pembelajaran, bukan metode satu-satunya. Ingat ya teman-teman. Metode penceramah sebagaimana metode yang lain memiliki kebaikan dan kekurangan. Ada beberapa kebaikan metode ceramah. Yang pertama adalah dapat menampung kelas besar dan tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan. Oleh karenanya, biaya yang diperlukan lebih murah. 2. Bahan pelajaran dapat diberikan secara urut, ide atau konsep sehingga dapat direncanakan dengan baik. 3. Guru dapat menekankan hal-hal yang penting sehingga waktu dan energi dapat digunakan sehemat mungkin. 4. Isi silabus dapat dilakukan menurut jadwal karena guru tidak harus menyesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. 5. Kurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajaran tidak menghambat jalannya pelajaran. Nah, teman-temanku semuanya, itu adalah kebaikan atau kelebihan dari menggunakan metode ceramah. Nah, selanjutnya adalah kelemahan metode ceramah. 1. Pelajaran berjalan membosankan karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan. 2. Siswa menjadi pasif, hanya aktif membuat catatan saja. 3. Kepadatan konsep-konsep yang diajarkan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. 4. Pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah lebih cepat terlupakan. Yang kelima, ceramah menyebabkan sistem belajar siswa menjadi belajar menghafal dan tidak mengacu pada timbulnya pengertian. Walaupun dalam metode ini seluruh kegiatan didominasi oleh guru, namun siswa bisa juga berperan dalam metode ceramah, yakni 1. Mengadakan interpretasi terhadap keterangan guru. 2. Mendengarkan dan memperhatikan dengan baik keterangan guru. 3. Mengadakan asimilasi apabila tidak ada interpretasi yang benar. 4. Mengadakan pencatatan yang diperlukan. Okelah teman-teman, sekian penyampaian metode ceramah dari saya. Mohon maaf jika terdapat beberapa kata atau materi yang mungkin tidak mudah dipahami. Saya Nia Lutfia Laslika mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi tentang cerita fabel. Siapa di sini yang masih ingat apa itu cerita fabel?
Aduh, kayaknya Jaya tidak semangat ya. Siapa yang tahu? Saya. Oke. Ayo Jaya, apa itu cerita fabel? Cerita fabel adalah cerita yang mengisahkan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Oke, beri aplaus. Oke. Oke. Di sini siapa lagi yang tahu apa itu cerita fabel? Saya, Bu. Wih, mantap semangatnya. Ayo Asha, silakan. Cerita fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Cerita fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Oke, beri aplaus. Yeay. Nah, jadi anak-anak semuanya, cerita fabel seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya adalah cerita fiksi atau khayalan yang seperti Asha katakan tadi, yang di dalamnya itu terdapat tokoh-tokoh berupa hewan tetapi menyerupai sifat dari manusia. Oke, di sini Ibu akan menceritakan satu cerita contoh dari cerita fabel, yakni tentang semut yang tahu balas budi. Nah, di dalam hutan, semut sedang berjalan di dahan yang melintang di atas sungai. Ia membawa makanan yang cukup besar. Semut terlihat keriputan ketika membawa makanan tersebut. Ia berjalan dengan sangat pelan, tepat di tengah dahan dan di bawahnya ada sungai. Tiba-tiba, makanan yang dibawanya itu jatuh. Sontak, semut pun ikut terjatuh dan tercebur di dalam air. Ia berteriak, "Tolong, tolong, siapapun yang melihatku, tolong, aku tenggelam, aku akan tenggelam." Itu yang dikatakan oleh semut. Nah, kebetulan merpati lewat di angkasa. Ia mendengar ada suara yang meminta tolong dari arah bawah. Kemudian ia melihat ternyata itu adalah seekor semut yang terbawa arus. Merpati pun berkata, "Apa yang harus aku lakukan, semut?" Semut tenggelam. Kemudian merpati pun langsung memberikan satu pucuk daun untuk yang digunakan oleh merpati sebagai wadah untuk semut pijak nanti. Merpati pun bertanya, "Kamu tidak apa-apa, semut?" "Tidak apa-apa, merpati. Terima kasih. Kamu telah menolongku. Jika tidak ada kamu, mungkin aku sudah mati, terhanyut arus sungai." Merpati pun menjawab, "Sama-sama, semut. Kita memang harus tolong-menolong. Baiklah, semut, aku pergi dulu." Hanya beberapa selang waktu saja, merpati hinggap di sebuah dahan. Ada seorang pemburu yang sedang mengincar burung merpati. Semut pun yang melihat hal tersebut menjadi panik. Dia berkata, "Aku harus menolong merpati karena ia telah menolongku dari arus." Semut pun mendekati pemburu. Ia naik ke pergelangan kaki pemburu, lalu menggigit kaki pemburu itu, dan pemburu pun kaget dan kesakitan. Tembakannya pun meleset karena gigitan dari semut yang sangat sakit itu. Ia pun terbang menjauh. Jadi di sini merpati selamat ya. Ya? Ya. Oke. Sambil terbang, merpati pun tahu bahwa semutlah yang telah menolongnya. Merpati pun berteriak di angkasa, "Terima kasih, semut." Nah, di sini setelah Ibu bercerita, siapa yang tahu pesan moral yang terkandung dalam cerita ini? Siapa yang tahu? Kok nggak ada yang tahu sih? Jadi cerita ini mengandung pesan moral bahwa kita harus saling tolong menolong. Oke, tolong menolong.
sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat beberapa cerita yang tidak kalian pahami. Kita ketemu nanti minggu depan lagi, oke?